selanjutnya kita akan bersama-sama perwakilan dari Apindo Kabupaten Bekasi, Bapak Cecep Supriyadi, MMHRM Angka 3, yang akan memberikan paparan terkait dengan best practice perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja di perusahaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Pak Herman dan teman-teman Pak Ahmad dan Ibu dari BPJS sudah memberikan paparannya. Jadi saya tinggal kayaknya sudah lengkapin aja gitu ya. Tak kenal maka saya kenal. Oke. Boleh di next slide, Pak. Ya, nama saya Cecep Supriyadi. Saya dari DPK Apindo Kabupaten Bekasi, bidang K3 produktivitas lingkungan hidup. Ya. Barangkali kalau di Apindo dan Serikat Buruh biasanya kayak air sama minyak ya, atau kutubnya searah gitu ya, jadi nggak pernah nyambung gitu ya. Itu kalau di bidang yang sebelahnya, ya, bidang pengupahan, ya, emang itu kayak relnya itu ya, dari ujung-ujung agak nyambung gitu ya. Yang satu mintanya 0, yang satu minta 10 gitu kan. Yes. Ya. Yang kedua, saya mau memperkenalkan juga, saya bukan yang asing di Serikat Pekerja. Tadi dari Pak Herman, Bung Herman. Dulu 17 tahun yang lalu saya juga sama di teman-teman juga. Salah satu pendiri sebuah pendiri Serikat Pekerja di sebuah perusahaan di Cikarang. Nyebrang. Ya. Oke, di K3 sendiri ya saya masih ada irisan ya. Tahun 2017 saya pernah nyemplung juga di AK3, ahli K3 umum ya. Jadi saya punya license untuk punya SPK, surat penunjukan di perusahaan tentang berjalannya K3 di perusahaan itu. Ya, tapi sekarang sudah expired. Bawa staff saya, AK3 juga. Kalian saya ajar. Oke, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ya sudah memberikan kesempatan saya dikasih tugas untuk membawakan best practice perlindungan K3 pekerja di perusahaan. Ini sangat menarik ya. Boleh lanjut Pak. Ya, latar belakang ya. Pada dasarnya kita ya teman-teman di lapangan maupun di office ya, semuanya tidak menginginkan adanya kecelakaan kerja karena itu akan menjadi lost time ya, buang budget. Bahkan ada teori gunung es ya. Kalau laporannya gitu ya, laporan kadang-kadang kalau tadi dilihat sekian Pak Ahmad ya, masih data-data luar biasa. Kalau saya nggak main data-data karena best practice ya, sesimpel mungkin untuk menyampaikan apa yang saya lakukan ataupun apa yang teman-teman saya pernah cerita ke saya di HRC di tempat lain terkait dengan penerapan K3 di perusahaan. Ya. Ya, pada dasarnya perlu namanya edukasi, perlu namanya
pengawasan, ya pengawasan penting. Cuman kita tahu di perusahaan di Kabupaten Bekasi aja lebih dari 5 perusahaan. Sementara pengawas cuma 80 juga udah disebar lagi di Karawang, Purwakarta, gitu ya. Jadi kayaknya kalau sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, perusahaan yang mungkin ada di pelosok itu sulit terjangkau gitu ya. Dan K3-nya ya harus berusaha sendiri untuk bisa menerapkan K3. Next, Pak. Ini dasar hukum, ya sebetulnya sih kalau bicara dasar hukum, teman-teman serikat pekerja saya yakin luar biasa lah ya. Pemahaman tentang K3, tentang undang-undang perburuan terutama ya. Dulu waktu saya di aktivis ya, aktivis lebay banget ya. Yang namanya undang-undang kerja itu luar biasa ya. Karena saya pendiri waktu itu di perusahaan, bayangkan tiga segmen apa namanya segmen pendobrak, segmen melengkapi, segmen stagnasi itu pernah saya lewati itu ya waktu berserikat waktu itu ya. Pernah ribut maksudnya, pernah berjuang, pernah sampai ngapain lagi ya, udah ini udah dikasih hubungan industrial udah bagus ya. Itu saya nggak tahu tentang undang-undang tentang K3 sampai satu ketika di 2017 saya di meja kerja saya tuh ada form si bos naruh, tolong isi apaan ini. Kebetulan waktu itu saya di bidang saya di IT ya. Jadi saya S1 saya teknik informatik, saya bikin program, bikin urus network dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kok saya disodorin untuk ngisi suruh sekolah lagi AK3 ya. Ya udahlah, tapi sedikit saya pelajari konon katanya gitu ya, kalau jadi HRD itu kalau ada kejadian yang bertanggung jawab siapa? Kalau ada ahli K3, ahli K3-nya yang di meja jawatan. Jadi waktu itu saya dapat info begitu, ya udah waktu dari kementerian itu ngasih materi, ngasih tes dan lain-lain, saya cuek-cuek aja gitu. Sampai padahal tetap itu dari kementerian. Pak Cecep, kok sampai banget nih? Apa-apa. Akhirnya saya bilang, Pak, ini saya punya tanggung jawab lebih loh buat perusahaan. Karena apa? Satu ketika nanti kalau ada kejadian kecelakaan kerja, saya dianggap lalai, saya yang kemudian baru paham. Tapi saya lulus ya, udah. Akhirnya saya bertanggung jawab untuk safety atau K3 di perusahaan itu. Jadi saya pegang IT, HRD plus safety, dulu 3 job, 1 slide gaji. Mantap. Ya, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, konon katanya dendanya cuma 100.000, kurungannya 3 bulan. Bukan begitu ya Pak Herman? Kecil banget, tapi itu tahun 1970 ya. Nanti kalau Pak Herman bisa diputar balik itu, karena dia replik, duplik, kasasi, somasi, gugatan, dia paham semua. Itu bisa apain tuh? Dikonversi ya Pak Herman ya. Ya, walaupun 100.000 tahun jebot, dikonversi sini bisa ratusan juta atau bisa miliaran gitu kan. Yang kedua adalah Undang-Undang 13, nah, ini pasti masih familiar walaupun sekarang 11 2020 terus Perpu nomor 2 2022 terusnya dan terusnya pusing gitu ya. Nah ini ada jaminan ya tentang keselamatan kerja.
Ya, dan seterusnya peraturan 50 tahun PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya. Nah, terakhir adalah 87. Nah, yang ini yang saya akan bahas terkait dengan best practice bagaimana perlindungan K3 pekerja di perusahaan. Karena kuncinya adalah saya pembinaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Itu nanti kita akan bahas di UPT di sini. Next, Pak. Faktor U kali ya, makanya kayak agak ini. Peraturan juga kecil ini, Pak. Iya. Oke, dalam konteks perlindungan K3 di perusahaan adalah dengan mengaktifkan fungsi peranan lembaga panitia pembina keselamatan dan kerja P2 K3 di perusahaan. Nah, ini teman-teman di perusahaannya dilihat secara visual. Ya, coba mana ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan P2K3 di tempat teman-teman aktif gitu ya? Atau yang nggak aktif lah? Gimana nih? Ada yang mau share nggak? Ada yang mau ngasih kisi-kisi nggak? Oh, depannya emang Pak Paku ya, P2K3 aja gitu kan? Ya? Karena P2K3 harapannya teman-teman serikat tuh diikut sertakan, ya, biar apa namanya kadang-kadang kan teman-teman yang lain tuh yang bukan pengurus kadang-kadang sungkan untuk melapor satu kejadian abnormal, ya. Tapi kalau ada serikat kan dia punya privilege lah. Waktu zaman saya dulu jadi raja kecil tuh kayak gitu, ngomong sedikit udah langsung diiyain aja. Ya, jadi teman-teman, jadi apa kunci dari best practice penerapan K3 ini? Saya pikir yang sederhananya adalah aktivitas kelembagaan panitia pembina keselamatan kesehatan kerja atau P2K3. Ya, ini sesuai dengan Permen 4 1987. Ya. Saya nggak perlu jelasin apa, nanti kita akan lihat visualnya kayak gimana, apa yang harus dilakukan, apa yang saya pernah lakukan atau teman-teman pernah cerita di perusahaan lain. Next, Pak. Pak Herman, saya dapat waktu sampai tengah malam atau boleh? Ini hasilnya dikit banget ya? Belum dipasang ini, Pak. Mungkin dari api itu. Oke, perlindungan di K3 di perusahaan. Ya, dalam konteks ini ada 3 resiko K3 bagi pekerja di perusahaan. Pertama adalah kecelakaan kerja, 2 adalah penyakit akibat kerja. Tadi sama Bu Dokter sudah disampaikan, memang agak sulit ya untuk menetapkan PHK, penyakit akibat kerja. Tapi kalau kecelakaan kerja kelihatan gitu ya. Tapi kalau PHK itu juga dibagi 5. Ada secara psikis, ada secara kimiawi, ada secara mental, ya, psikologi, infeksi dan lain sebagainya. Ya. Apalagi secara mental nih. Iya, kalau di tatanan manajemen ya di level manager up atau supervisor up yang sifatnya pemikir, itu luar biasa Bapak. Saya punya kebetulan sekarang ini, kok kebetulan nggak ada yang kebetulan. Saat ini perusahaan ke-11 yang saya join. Artinya perusahaan ke-1, kedua, ketiga, sampai sekarang saya mengalami beberapa budaya di beberapa perusahaan. Ya. Nah, ada salah satu perusahaan saya ingin sebutkan namanya, tapi pengalaman secara mental itu pernah kejadian di mana stres lokal manajernya. Ada Pak guru apa mental yang di belakang kita di seperti itu. Ya, jadi depresi, ya,
dikasih tugas. Ada misalnya kalau bahasa produksi itu ada abnormality, misalkan AG, misalkan claim customer itu sama si Japunnya atau sama Koreanya atau sama yang lainnya, bosnya itu diminta untuk bikin countermeasure, kayak skripsi, mungkin tesis, gitu ya. Habis itu dilapor ke si Saco-nya atau dilapor ke GM produksinya, si Jepangnya. Bos ini yang laporan kemarin NG sekian ratus. Baca, buka sebentar, langsung tutup lagi, damai. Damai. Wah, pokoknya under pressure. Itu di tatanan lokal manajer. Sampai-sampai ada dulu saya masih di lapangan, bos saya itu stroke setengah sebelah kiri, saking pressure dari atas. Laporannya harus deadline sekian, harus begini, pulangnya malam. Pulangnya itu kalau saya sekarang pulang 4:30 tengok pulang. Ada staff saya. Ya, jadi pulang. Kalau dulu saya lihat bos-bos saya itu pulang apa jam ini itu jam 7:30, jam 9. Padahal kalau dihitung-hitung upahnya dibagi berapa hari kerja, berapa jam dibagi, kalau ke bawahannya itu hitung sama tingkat mental pressure-nya itu. Satu lagi di tempat yang sama, batuk kepalanya, kata Pak Dokter, kata Bu Dokter, dibuka, stroke pecah. Saya tanya teman-teman yang di klinik planning control namanya, Pak, itu si Bapak, saya bilang Bapak Mul, kalau jam 6 sore, seharusnya kan jam 4:30 udah balik, jam 6 sore. Itu biasa konsumsi obat kayak Panadol atau obat pereda ini ya, pereda pusing ya, sampai 3-4 gitu. Akhirnya apa? Kondisi sekarang unfit. Ininya udah dioperasi, pecah pembuluh darah di otak, di perusahaannya di PHK, ya paling dapat sama berapa? Ya. Alhamdulillah yang bos saya waktu itu udah diingetin, udah kamu kalau mau daripada kamu sakit jantung atau stroke, mendingan udah resign. Dulu saya bikin TKP, teman-teman, bikin TKP itu uang pisahnya tak gedein waktu itu, tak gedein. Jadi kalau mau pusing-pusing cari kerjaan lain gitu kan, lagi resign ada buat modal. Dan kalau sekarang kan uang pisah kan cuma paling 6 tahun kerja, paling 3 bulan upah. Tapi kalau saya dulu tahun 15 tahun yang lalu saya buat TKP itu, saya bikin uang pisahnya besar. Karena masa sih orang berdebul gitu ya, bikin onar, maksudnya dia kena SP1, SP2, SP3, dapat sekian, masa yang baik-baik, dapatnya gitu kan, akhirnya di-upload. Alhamdulillah. Oke, kembali ke laptop. Next, Pak. Iya, enggak Pak, langsung aja. Langsung aja. Ini sebetulnya halaman yang ke bawah ya, cuman nggak apa-apa lah. Karena ini kebut semalam nih Pak Herman, sorry ya. Saya pikir ini acaranya buat minggu depan. Ya, jadi kita tuh di perusahaan tuh ada, di K3 itu ada hierarki ya, 5 pengendalian risiko di perusahaan.
Jadi ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada rekayasa administrasi, dan APD. Jadi eliminasi itu menghilangkan potensi bahaya, ya. Menghilangkan potensi bahaya. Contohnya apa? Misalkan Pak Herman, misalkan ya, dia hobinya adalah melihara sesuatu ya. Macan ya, misalkan macan ya. Nah, ini kan punya potensi resiko bahaya. Nah, kita eliminasi, cara eliminasi ya dihilangkan, entah itu si macannya disumbangkan ke kebun binatang atau kulitnya dikulit. Yang kedua itu sih mengganti potensi bahaya yang tadinya hobinya melihara macan, ganti ke kelinci atau burung atau apa gitu ya. Nah, terus kalaupun nggak bisa juga, bisa ke rekayasa engineering atau rekayasa teknologi. Itu bisa kita kasih kerangkeng, ya. Kita bikin sangkar, kita ini jangan sampai keliaran. Kalau kambing diumbar sih nggak masalah gitu. Tapi kalau yang berbahaya harus di kerangkeng. Contohnya mesin-mesin produksi ya di tempat-tempat teman-teman itu, kalau masih terbuka dan itu ada potensi putar, tutup cover. Terakhir di combine dengan pengendalian administrasi, ya. Ada SOP, ada rambu-rambu di mana di sini itu gampang terpleset, di sini itu ada temperatur yang harus dihindari dan sebagainya. Terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Konon katanya ini selama-lamanya iman, APD. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit gitu ya, harus nggak bisa dieliminasi, nggak bisa disubstitusi, nggak bisa direkayasa. Maksudnya itu bisa semua, cuma terakhir adalah masih celahnya masih jelas juga ya pakai APD. APD itu benar bahwa pakai APD itu nggak nyaman ya. Dulu saya di 10 perusahaan yang pernah saya singgahi itu ada materi berat ya, buat chroming ya, buat ini. Itu ada liquid, ada uap yang nggak usah kita menghirup ya, kita lewat aja ini kulit kita tuh kayak tusuk-tusuk jarum ya, saking kerasnya itu materi berat di putar itu. Dan itu nggak lama, saya cukup setahun, habis 3 bulan ditawan lagi itu. Ya, jadi paling efektif adalah dieliminasi atau dihilangkan. Paling tidak efektif ya pakai APD. Tapi pakai APD rata-rata tadi teman-teman biasanya kepengen yang nyantai, biasa, bebas. Tapi ketika pakai APD pergerakannya akan terbatas. Next, Pak. Oke, ini lanjut Pak. Next. Oke, ini adalah kriteria penerapan K3 ya. Kita lihat arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi kalau ke bawah itu tidak menjalankan K3 dengan benar, program-programnya tidak dijalankan. Dan kalau ke atas menjalankan program K3. Ada tinggi, ada rendah ya. Kalau perusahaannya sudah peduli tentang K3, tapi masih tinggi kecelakaan kerjanya, itu perusahaannya harus mendem kepala kerbau kayak gitu di belakang itu. Bercanda ya. Ya itu perusahaannya nggak beruntung lah ya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak peduli kecelakaan kerja, tidak peduli K3, tapi nggak ada kecelakaan kerja gitu. Ini beruntung tuh perusahaannya tuh ya. Mungkin banyak beramal ya. Nah, ada lagi perusahaan yang tidak peduli dengan K3, ya itu linear ya, nggak peduli dengan K3, terus misalkan kerjanya tinggi ya, itu linear, masa arah. Nah, yang bagus adalah linearnya adalah perusahaan punya K3 dan rendah ya, atau tidak, resident. Itu mudah-mudahan
di tempat teman-teman apa namanya perusahaan K3-nya menjadi world class, menjadi apa ya, barometer K3 di Kabupaten Bekasi atau se-Indonesia atau se-Asia gitu ya. Karena kemarin teman saya di IC Paint di Jababeka itu mendapat penghargaan KSE se-Asia Tenggara. Ya, itu luar biasa. Dan memang orangnya aktif perempuan digital. Mantap. Oke, next. Nih, ini faktor-faktor penunjang di mana keselamatan perlindungan terhadap karyawan K3 itu bisa didapat ya. Itu salah satunya adalah keikutsertaan pimpinan perusahaan. Di tempat saya itu untuk struktur P2K3 selalu yang menjadi ketuanya adalah Sanco, presiden direkturnya. Ya. Jadi saya waktu itu ketika jadi ahli K3-nya, saya akan propose kalau ada sesuatu dari karyawan yang menimbulkan apa kira-kira menimbulkan potensi bahaya, cepat-cepat ditutup, ya, tetap cepat-cepat diberikan alatnya atau diberikan fasilitas. Yang kedua adalah adanya komitmen. Ada kebijakan K3 kalau di ISO, ya, ISO 45001 atau ISO SMK3 atau di ya kalau ISO 9001 tentang mutu ya. Nah itu pasti ada namanya kebijakan mutu. Nah selain itu juga ada kebijakan K3 yang di perusahaan. Karena kalau perusahaan Jepang gitu ya rata-rata ya perusahaan Jepang nggak semua tapi rata-rata saya berkaca 6 perusahaan yang saya join itu perusahaan Jepang rata-rata apa namanya perhatian terhadap K3 itu bagus. Yang berikutnya adalah adanya lembaga organisasi K3. Tadi disebutkan adalah K3 memiliki SDM K3 yang cukup, ya. Ada ahli K3 umum, ada ahli K3 kimia, ada ahli K3 listrik, ada ahli K3 lingkungan kerja, ada ahli dan seterusnya, ada first aid dan lain sebagainya. Ada operatornya juga punya sio apa tuh sio macam. Surat izin operator ya, punya forklift, yang punya kren itu harus dilengkapi dengan surat izinnya. Gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, ada trainingnya. Berikutnya adalah sarana dan prasarana K3 yang memadai. Ya kalau nggak punya gimana Pak? Ya pokoknya tuntut terus gitu kan. Pak saya itu serikatnya yang jadi jubir gitu kan. Tempat saya testing logam, serikat kerja logam, cincai. Berikutnya adalah lingkungan kerja. Nah ini maksudnya di lingkungan kerja itu kita harus ada pemantauan. Karena apa? Yang tadi yang Bu Dokter bilang PAK itu bisa dilihat dari pemantauan lingkungannya. Salah satunya apa? Misalkan PAK karena fisik itu karena getaran, karena kebisingan, karena cahaya dan sebagainya itu bisa terlihat dari ini. Misalkan getarannya, kebisingannya nggak boleh lebih dari 85 dB ya. Dan seterusnya. Terus nilai ambang batas udara juga harus nggak boleh ada standarnya ya. Terakhir adalah evaluasi dan perbaikan K3 secara terus-menerus. Nah, ini nanti fungsinya di baik HSE maupun tim K3. Next. Ya lanjut. Nah ini adalah contoh. Next. Nah ini adalah komitmen dan kebijakan K3 di perusahaan. Ya, jadi biasanya tuh di lobby kita masuk, kamu masuk tuh lihat-lihat, oh ini ya kebijakan K3-nya, oh ini kebijakan politiknya. Nah, mestinya sih ada ya kebijakan K3 perusahaan, misalkan memenuhi peraturan perundang-undangan kesehatan, keselamatan dan lingkungan serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.
kalau udah bilang begitu compliant, udah mantap dan kemudian ya minimal sudah mencegah daripada timbulnya terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Ya, punya komitmen dan kebijakan K3 di perusahaan. Kemudian next Pak. Next lanjut. Oke. Ini ada lembaga organisasi K3 ya, yaitu P2K3 ya, ada strukturnya. Di sini ada, nah ini saya pakai perusahaan saya. Saya tempat saya kerja. Ini atasannya adalah, ketuanya adalah presiden direktur dan seterusnya. Dia ada bidang-bidangnya, ada section-sectionnya. Mereka setiap bulan nanti akan ada safety patrol. Jadi akan diregistrasi di mana, di Karawang untuk pengetahuannya. Next Pak. Nah ini contoh sumber daya manusia K3 ya. Kok ada foto saya sih? Ya, jadi ada ahli K3 umumnya, ada ahli K3 listriknya, ada ahli K3 kimianya. Jadi potensi-potensi bahaya itu bisa sudah ada orang ahlinya. Terus ada CEO-nya, misalkan kalau dia megang alat yang memang membutuhkan license ya, itu harus dilengkapi. Next Pak. Next. Kemudian juga sarana dan prasarana K3 ya, kita ada mesin, ada instalasi petir, ada mungkin kalau bahasa saya itu PABT, pesawat penjaga tekan, pesawat bla 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 ya, atau boiler dan sebagainya ya, mungkin forklift. Nah itu secara berkala itu juga harus dicek. Instalasi listrik ya, mana tahu ketika nggak pernah dicek ya, sudah perusahaan itu udah misalnya 25 tahun atau 15 tahun di thermal itu ya, kabelnya ternyata overheat, akhirnya apa, terjadi kebakaran, dan kebakarannya itu karyawannya di dalam. Terutama misalkan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik kan banyak chemical. Kalau kebakaran dia nyamber seperti di MM 2100 beberapa tahun yang lalu itu sampai videonya ada. Ya, jadi ini mesin-mesin juga peralatan kerja juga harus dicek sebagai prasarana kerja. Next. Nah, ini pemantauan lingkungan yang tadi saya bilang. Jadi udara indoor di dalam pabrik, di luar pabrik, kebisingan, terus intensitas cahaya berapa, lunya berapa, nah itu juga harus dicek ya, sehingga si karyawan itu bekerja nyaman, ergonomis, enak. Ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa ketahuan kalau misalkan ternyata pengukuran kualitas kebisingannya di atas ambang batas. Nah itu harus bagaimana di rekayasa engineering, rekayasa teknologi. Next. Medical check-up juga sangat diperlukan. Ini karena apa? Satu, memang ada regulasinya. Kedua, ini juga jangan sampai teman-teman menjadi beban ya. Tiap tahun disuntik mulu, diambil darahnya gitu mungkin ya. Nah, ini sebetulnya potensi dini, deteksi dini kita nih, saya lah ya. Kalau teman-teman kayaknya masih muda-muda gitu ya. Usia 18 plus ke atas kan kadang-kadang kolesterolnya, yang lainnya gitu kan, itu minimal pola makannya harus dijaga ya. Next. Yang ini kegiatan K3 di perusahaan, contohnya ya, ada safety patrol, ada meeting K3, pembahasan temuan-temuan yang kemarin kita patrol, ada HSE talk, ada bicara. Jadi si HSE itu atau si member P2K3-nya itu
memberikan edukasi di setiap divisi, setiap lini, setiap section untuk warning, gitu, mengingatkan awareness terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Yang selanjutnya adalah reward K3. Ini lumayan reward K3. Di tempat kami itu ada namanya form apa namanya masukan saran, ada form nervis, ada form macam-macam ya. Nah jadi itu bagi mereka yang memberikan sumbang saran itu kita akan kasih reward, entah itu dalam bentuk prestasi gaji, entah itu dalam bentuk angpau. Ya. Yang berikutnya adalah safety campaign, kampanye safety. Ya. Itu juga mengingatkan juga kepada karyawan kan potensi bahaya. Dan seterusnya. Nah, kalau ini fire drill, evacuation juga itu salah satu dari bentuk kegiatan K3. Next. Penutup. Wah, saat kerja selalu mengintai Anda. Saya nggak mau tulisan-tulisan yang ini ya, pasti matanya udah pada 5 watt, udah habis makan siang. Jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan kebutuhan. Slobo pangkal celaka, aman, pangkal selamat. Next, Pak. Next. Hati-hati dalam bekerja ya, mudah ingin jadi janda, apalagi dia jadi janda. Terima kasih, selamat siang.